Halo, selamat malam, selamat beristirahat. Karena saya sudah komentar bahwa saya berminat untuk membidas pendapat Provex, maka saya kirimkan saya punya ide berkenaan dengan artikel ini. Oke, dia mulai dengan menuduh, mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang menuduh bahwa mereka itu akan masuk ke neraka. Oh, tidak begitulah. Yang hal-hal neraka itu Tuhan saja yang tahu. Yang saya percaya, kita punya keselamatan tidak dipengaruhi oleh vaksin ini. Oke. Nah, pendek saja ini tanggapan ini malam untuk kita mengisi masa lapang saja. Dia bilang kita menuduh mereka terima tanda 66. Oh, mungkin ada yang menuduh, tetapi bagi saya secara pribadi memang sepertinya tidak ada 66 di situ. Ya, tidak ada apa-apa. Saya tidak tuduh mereka terima tanda 66 itu. Tetapi kalau kalau saya bilang sepertinya mereka sudah menerima tanda binatang, itu saya setuju. Sebab tanda binatang yang dituliskan dalam kitab Wahyu itu ada satu ciri-cirinya. Ciri-cirinya ditandai dengan orang yang tidak mengambil tanda binatang itu tidak dapat menjual dan membeli. Nah, kita sepertinya melihat itu sedang terjadi di depan mata kita sekarang. Kawan-kawan kita bimbang-bimbang sudah. Memang ada yang tidak dibenarkan sudah masuk ke supermarket, membeli. Nah, bukankah itu kegenapan? Ya, kalau dibilang tentang 666, mungkin tidak. Tetapi kalau tanda binatang, dekat-dekat sudah. Oke. Nah, itu yang kita heran sekarang ini kan. Bagaimana pemimpin-pemimpin tidak nampak hal itu sebagai sesuatu yang tidak sehat di dalam kehidupan kerohanian. Orang Kristen, orang percaya, pasti dia orang tahu. Ada catatan dalam Alkitab yang berkata, orang tidak adil itu tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Nah, kan, tetapi orang-orang Provex tidak melihat ini. Mereka tidak nampak ini sebagai suatu kerusakan akidah manusia, ya. Mereka rileks saja. Kerajaan buat undang-undang yang diskriminasi tidak adil, dia rileks saja. Seolah-olah dia tidak bersalah. Kan? Nah, itu pihak diorang sudah terlalu selesa di situ. Yeah. Sedangkan bagi orang yang sadar, kita nampak sudah itu adalah tanda pemilik binatang itu, pemilik tanda binatang itu, ya. Kalau diselidik untuk seterusnya, ada satu lagi tanda yang menyertai pemilik-pemilik tanda binatang, yaitu apabila di tubuh mereka keluar bisul-bisul. Itu tandanya bahwa itu yang masuk, yang memiliki tanda itu keluar bisul, dia bilang. Jadi kita perhatikan baik-baik. Kalau kawan-kawan sudah nampak ada orang keluar bisulnya, mungkin itu konfirmasi bahwa ini adalah tanda binatang itu. So, hati-hati. Oke. Lalu poin kedua yang saya mau tanggapi, dia bilang kita kasih sebar berita negatif. Sebenarnya bukan kita yang kasih sebar. Benda itu ada di alam maya,
ada di ujung jari. Picit-picit saja semua maklumat itu kita dapat. Boleh selidik sendirilah, oke, tentang hal itu. Nah, pas itu yang betul-betul menarik saya, ada tulisan dia begini. Antikristus menolak ketuhanan Yesus sebagai penyelamat. Ini betul-betul betul-betul kena sama diorang Provex. Sebab yang betul-betul menolak Yesus sebagai penyelamat, dia orang lah. Kalau mereka menerima Yesus sebagai penyelamat, maka mereka datang kepada Yesus Tuhan, minta diselamatkan supaya tidak jadi mangsa kepada virus ini. Kan? Nah, itu namanya mereka sedang anti penyelamat itu. Mereka tidak mau Yesus itu sebagai penyelamat. Tetapi mereka mau kepada Vex. Itu dia orang yang anti penyelamat itu. Tidak mau datang kepada penyelamat, Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Nah, kita yang non-vex ini barulah betul-betul berserah kepada Yesus. Sebab ada pergumulan datang, ada penyakit melanda, kita datang kepada Yesus, bukan berdamai dengan sang penyakit itu. Kau tengok, jauh-jauh itu COVID dari seberang lautan. Lepas tuh diimport, lepas tuh masukkan ke dalam tubuh dia. Betul-betul mau berkawan sama itu COVID. Nah, kita ini yang betul-betul ikut sama Yesus. COVID datang pun kita ikut sama Yesus, minta kesembuhan dari Yesus. Oke, jadi dia kena sendiri sama dia punya tulisan. Nah, mereka itulah yang Provex itu betul-betul menghujat kuasa Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Kalau mereka percaya Yesus itu Tuhan, Tuhan itu berkuasa. Tuhan berkuasa mencipta bumi, Tuhan berkuasa mencipta manusia, Tuhan berkuasa menyembuhkan. Datanglah kepada Yesus minta kesembuhan, bukan ambil vaksin cucuk-cucuk pergi badannya. Jadi, dia orang Provex inilah yang betul-betul anti Yesus. Tidak mengharap pertolongan Yesus, tidak percaya Yesus mampu menyembuhkan, tidak percaya Yesus setia, tidak percaya Yesus ada menyertai mereka. Oke, poin ketiga. Ya betul, dia bilang penyakit ini bukan gurauan. Yes, betul, bukan gurauan. Nah, kita pun bukan cakap yang gurau-gurau punya. Selama setahun kita ada corona, tapi berapa saja case kematian. Setelah program Vex mula, selidik sendirilah dengan kementerian. Berapa dahsyatnya pengurangan case dan berapa dahsyatnya pengurangan kematian. Silakan selidik sendiri. Kita ini orang bijak. Jadi di akhir tulisan dia bilang, kalau baca firman Tuhan jangan separagraf. Oke, saya pun mau sampaikan pendapat saya, bukan separagraf. Dari perjanjian lama dituliskan di sana bahwa Tuhan itu penyembuh. Di dalam perjanjian baru dituliskan di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan diteruskan dengan kehidupan para rasul. Petrus melayani kesembuhan, Paulus melayani kesembuhan. Tidak Paulus berkata, pergi kamu vaksin. Petrus pun tidak. Dia tidak kata, pergi kamu vaksin. Tapi dia orang pakai nama, demi nama Yesus Kristus, bangkitlah. Nah, begitu. Tuhan Yesus mengajarkan begini. Yang
Ketika ada orang bertanya kepadanya, "Beritahukan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat?" Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Itu. Vaksin tidak mampu membuat orang buta melihat. Vaksin tidak mampu membuat orang lumpuh berjalan. Tetapi kita lihat sekarang, ada orang setelah divaksin tidak dapat jalan sudah. Oke, so itu saja hiburan malam ini. Good night.